Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anas Umplux Ide. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita film Govinduduan dari Fadele disebut juga Ya Fadu 2. Di mana film ini bergenre romantis atau drama yang rilis tahun 2014. Menggunakan bahasa Telugu. Dan disutradarai oleh Krishna Vamsi. Film ini dibintangi artis tampan Ram Charan dan artis cantik Kaja Canggerwal. Film ini berkisah pemuda yang tinggal di London memutuskan datang ke India untuk mempersatukan ayah dan kakeknya yang berpisah selama bertahun-tahun lamanya karena perseteruan pribadi. Gimana keseruan filmnya? Mari kita mulai, tapi kita intro dulu ya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Chandra Sekar yang selesai berdoa. Dan dia tidak lupa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu menerapkan ajaran tersebut karena itu ajaran dari keluarga besarnya di India. Karena Chandra Sekar ini asli orang India dan saat ini tinggal di London. Chandra Sekar mempunyai dua anak yang bernama Abiram anak laki-laki dan Indu anak perempuan. Tapi ibu Abiram dan Indu alias istri Sekar sudah meninggal. Sekar ini adalah dokter senior. Dan juga jadi dosen di salah satu universitas di London Fakultas Kedokteran. Sementara itu di universitas tersebut akan ada pemilihan dekan baru. Dengan prestasinya yang baik Sekar optimis bisa terpilih sebagai dekan yang baru. Singkat cerita pemilihan pun digelar, terlihat Abiram pun juga hadir untuk melihat ayahnya. Dengan percaya dirinya Sekar sudah bersalaman dengan temanya. Setelah diumumkan ternyata nama orang lain yang disebut sebagai dekan yang baru. Sekar pun merasa sedih. Abiram pun yang melihatnya juga ikut sedih. Seakan tak percaya dengan itu semua. Sekar pun berdiri dan keluar dari ruangan itu. Setelah itu Sekar dan Abiram pulang. Selang beberapa saat Abiram mencoba untuk menenangkan ayahnya. Tapi Sekar berkata, karena itu semua pantas ia dapatkan karena prestasinya selama ini dari mengkhianati seseorang. Abiram pun yang mendengar itu kaget dan bingung. Dan menanyakan apa maksud dari omongan ayahnya tersebut. Sekar menjawab ayah bisa sukses seperti ini itu berkat dari ayahnya. Sekar menyadari bahwa ini buah dari pengkhianatannya kepada ayahnya. Yang dulu mampu menyekolahkan menjadi dokter walaupun dengan biaya besar tapi ayah Sekar mampu. Barulah kali ini Sekar memperlihatkan foto-foto keluarganya di India yang selama ini tidak diceritakan kepada anak-anaknya, dan flashback pun dimulai. Diperlihatkan ayah Sekar Balaraju hendak meresmikan rumah sakit yang didirikannya untuk Sekar. Yang bertepatan di hari itu juga Sekar mendapat gelar dokternya. Scene beralih ke rumah Balaraju. Di sana sudah ada Sekar dan calon istri Sekar. Tapi Balaraju membujuk Sekar untuk melihat rumah sakitnya. Tapi sepertinya Sekar hendak mengatakan sesuatu. Dia mengungkapkan bahwa ia akan menikahi Kausal yaitu teman seprofesi Sekar. Balaraju setuju dengannya dan akan menyusun pernikahannya. Tapi Sekar berkata, kalau setelah menikah ingin tinggal di London. Mengikuti keluarga Kausal. Dan bekerja sebagai dokter di sana. Karena di sana gaji dokter lumayan, mendengar itu Balaraju marah. Tapi Sekar tetap ngeyel dengan keputusannya itu. Dan saat itu juga Sekar diusir dari rumah dan dianggap mati. Balaraju pun sedih melihat kenyataan ini semua. Di dalam kesedihannya itu datanglah kakak ipar Balaraju yang seolah-olah mengoloknya. Dengan berat hati Balaraju pun meminta maaf kepada warga sekitar bahwa rumah sakit yang ia janjikan tidak jadi dibuka. Dan flashback pun berakhir. Sekar pun terlihat sedih setelah mengenang kejadian itu. Ia pun merasa menyesal. Dan ia pun ingin sekali memeluk ayahnya dan meminta maaf. Tapi Sekar yakin ayahnya tidak akan mau memaafkannya. Karena Sekar tahu gimana watak ayahnya tersebut. Keesokan harinya Abiram terbang ke India tanpa sepengetahuan ayahnya. Setelah sampai di India Abiram mengabari ayahnya via internet. Dengan percaya dirinya Abiram berkata bahwa ia akan mempersatukan ayah dan kakeknya dengan cara Abiram. Dengan cara itu ayahnya akan kembali ke keluarganya. Awal Abiram berada di India. Abiram bertemu dengan Bani, singkat cerita Bani ini teman Facebooknya Abiram. Lalu Abiram diajak ke rumah Bani. Setelah berada di rumah Bani,
Bani pun memperlihatkan koleksi motor-motornya dan meminta Abiram untuk menginap di rumahnya. Di malam hari Bani mengajak Abiram ke klub malam. Di sana Abiram melihat seorang wanita yang seksi. Wanita itu bernama Satya. Tanpa sepengetahuan wanita itu Abiram memfotonya. Dan setelah itu Satya pun menghampiri meja Abiram dan merayunya. Sepertinya Satya ini sedang mabok. Abiram pun mengungkapkan kekagumannya terhadap Satya dan memperlihatkan foto yang tadi ia cepret. Dengan kondisi mabuk, Satya malah senang melihat foto dirinya yang seakan seksi, lalu Satya mencium Abiram. Lalu scene berpindah ke esokan harinya. Abiram mulai mendatangi kampung halaman ayahnya dengan mengendarai salah satu motor Bani. Setelah sampai di desa tersebut, Abiram melihat pertandingan sabung ayam. Ada dua orang yang akan bertarung yaitu Bangari dan Baci. Usut punya usut Bangari dan Baci ini ada ikatan saudara yang sepertinya tidak akur. Tiba-tiba Balaraju datang dan membubarkan semuanya. Barulah saat itu Abiram melihat kakeknya secara langsung. Lalu Abiram pun membantu menangkap orang-orang di sana. Terlihat Baci hendak mendorong Balaraju. Dengan sigap Abiram pun menyelamatkannya. Kemudian Abiram menangkap Baci dan menyerahkan ke polisi. Baci memandang Abiram dengan wajah marah dan mengancam. Setelah semua bubar Balaraju bertanya kepada Abiram apa alasannya datang ke desa tersebut dan di mana ia tinggal. Abiram pun menjawab. Ia berasal dari London dan ingin belajar pertanian di daerah tersebut. Abiram pun terus mengikuti Balaraju. Tapi di perjalanan ia baru mengetahui dan kaget bahwa Bangari anak bungsu Balaraju. Berarti Bangari ini paman Abiram. Setelah sampai di rumah Balaraju, semua orang yang ada di sana histeris mendapatkan anak dari keluarga tersebut dalam bahaya. Seketika itu juga Abiram menolongnya dan berhasil. Semua anggota keluarga sangat senang dan mendoakan Abiram. Terlihat seorang wanita tua yaitu istri Balaraju yang tak lain nenek Abiram terus memandangi wajah Abiram. Singkat cerita karena Abiram telah menolong keluarganya ia diajak tinggal di rumahnya selama penelitiannya. Lalu Abiram berkenalan dengan keluarga yang ada di sana. Abiram pun melihat-lihat sekeliling rumah dan kaget melihat foto ayahnya yang diikatkan bunga. Pertanda sudah mati. Abiram pun disambut dengan baik di keluarga tersebut. Terlihat ada seorang wanita cantik yang menyambut yaitu Citra. Citra ini adalah keponakan Balaraju. Setelah itu Abiram beristirahat di kamar dan menelpon ayahnya via internet. Abiram pun bercerita kepada ayahnya bahwa fotonya diikatkan bunga. Indu yang mendengarnya heran. Tapi ayahnya malah ketawa karena dia tahu bagaimana watak ayahnya yang tidak akan berubah. Ayah Abiram pun senang mendengar keluarganya baik-baik saja. Lalu ayah Abiram menasehatinya agar tidak menyusahkan keluarga tersebut. Di tempat lain anak dari kakak ipar Balaraju yang bernama Rajendra terlihat kesal karena Baci ditangkap polisi karena Baci ini ternyata anak Rajendra. Tapi kakak ipar Balaraju yang sudah kena stroke berkata, jangan keluarkan dulu amarahmu. Karena keluarga tersebut punya rencana ingin mendirikan pabrik bir di lahan pertanian warga. Scene berpindah di mana Balaraju lagi berlatih bela diri. Abiram pun ingin mencobanya dan meminta izin kepadanya. Pertama kalinya Abiram menyentuh kaki kakeknya yang membuat Abiram bahagia. Walaupun Abiram notabene ahli bela diri tapi dirinya berpura-pura kalah dan ketakutan. Saat itu terlihat ada wanita turun dari mobil. Ternyata wanita tersebut ialah Satya. Sebenarnya Satya ini adalah cucu Balaraju berarti anak dari adik sekar ayah Abiram. Abiram pun berpura-pura tidak mengenalinya. Dan begitu juga sebaliknya. Setelah itu Abiram menggoda Satya. Bahwa ia ingin memberitahukan sifat Satya kepada kakeknya dengan memperlihatkan foto-foto seksinya. Sontak Satya pun ketakutan dan kesal. Lalu Abiram pun mengancam Satya. Dengan terpaksa Satya pun harus menurutinya. Walaupun Satya dan Abiram ini adalah cucu Balaraju. Tapi Abiram masih menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Scene berpindah ke esokan harinya. Terlihat Abiram dan Balaraju bersepeda menyusuri desa tersebut. Abiram melihat rumah sakit yang diceritakan ayahnya. Terlihat rumah sakit itu terbengkalai. Di tengah perjalanan mereka berdua melihat ada kerumunan. Ternyata itu Baci yang sedang mengukur tanah pertanian warga. Baci sempat diperingatkan Balaraju. Tapi malah Baci hendak memukul Balaraju.
Ternyata didahului Abiram yang memukul Baci. Dan terlihat bertikai. Tapi Balaraju pun melerainya. Balaraju malah marah kepada Abiram karena berani ikut campur urusan keluarganya. Setelah itu, keluarga kakak ipar Balaraju mendatangi rumahnya dan meyakinkan Balaraju dengan pabrik bir yang akan didirikan di tanah pertanian warga. Mereka pun menjanjikan keuntungan yang besar kepada Balaraju bila bisa membujuk warga sekitar untuk menjual tanahnya. Karena Balaraju ini salah satu sosok yang disegani di desa tersebut. Mendengar itu Balaraju tidak setuju dan menolak. Seketika itu membuat keluarga tersebut kesal. Hari-hari Abiram di sana terlihat sangat bahagia bisa dekat dengan keluarganya tersebut. Abiram melihat neneknya bersedih melihat foto anaknya Sekar yang selalu diikatkan bunga. Lalu Abiram mempunyai rencana. Abiram pun menantang Balaraju dan mempermainkannya. Balaraju terus digiring ke dalam rumah dan tiba-tiba Balaraju memukul foto itu sampai hancur. Tangan Abiram terluka lalu diobati neneknya. Abiram pun berpura-pura meminta maaf karena gara-gara dia foto orang terpenting di rumah tersebut hancur. Balaraju yang mendengar itu malah menyuruh untuk menyimpan foto tersebut ke gudang. Tapi penghuni rumah tersebut malah senang terutama nenek Abiram. Karena foto tersebut sekarang sudah tidak terkait bunga kematian lagi. Nenek Abiram lalu mencium kening Abiram dan berkata hanya Abiram yang bisa melakukan ini semua. Walaupun mereka semua belum tahu bahwa ia adalah anak Sekar, putra sulung keluarga tersebut, Abiram selalu menjahili Satya. Satya pun merasa jengkel lalu Satya mengadukan itu semua ke pamannya yaitu Bangari. Singkat cerita Satya pun mengajak Abiram jalan-jalan tapi di sana sudah ada Bangari dan temannya. Lalu teman-teman Bangari menghajarnya. Tapi semua itu bukan lawan Abiram. Bangari yang melihat itu marah dan menantang Abiram. Tapi Abiram menolaknya, karena Abiram tahu Bangari itu pamannya. Lalu Bangari bertanya, siapa Abiram sebenarnya? Abiram pun tidak menjawab. Bangari kesal lalu Abiram dicekokin miras oleh Bangari. Agar dia ngaku siapa Abiram sebenarnya. Tapi lagi-lagi Abiram tidak menjawabnya. Ternyata Baci memperhatikan itu semua dan menghampirinya. Baci ingin membalas dendam karena ulah Abiram Baci ditangkap polisi. Abiram pun dihajar Baci. Tapi di sini Abiram berusaha mengalah. Karena Baci menghajarnya dengan keterlaluan Abiram pun melawan dan menghajar balik Baci. Suatu hari Balaraju hendak menikahkan Citra. Bangari yang mendengar itu marah, karena Bangari cinta kepada Citra. Lalu Bangari menculik Citra. Abiram pun yang melihat itu mencoba untuk mengejarnya. Bangari membawa Citra ke pernikahan yang sudah disiapkannya. Tapi Citra sedih. Bukan tak mau menikah dengan Bangari. Tapi Citra tidak mau dengan cara Bangari itu. Abiram pun sampai di situ lalu mencoba menghentikannya. Lalu Bangari memukul Abiram hingga menyebabkan HP Abiram terjatuh. Abiram pun refleks dan ingin memukul Bangari. Tapi Abiram mengurungkan niatnya karena tidak tega memukuli pamannya sendiri. Balaraju pun datang dan membawa polisi. Bangari pun dibawa ke kantor polisi atas tuduhan penculikan. Abiram pun mencegah keputusan tersebut. Tapi Balaraju bersikeras dengan itu semua. Secara tidak sengaja Satya mendengar HP berdering. Lalu Satya mengambilnya yang pas berada di bawah Satya. Betapa kagetnya Satya melihat foto di HP tersebut ternyata Sekar. Barulah Satya tahu sebenarnya bahwa Abiram itu anak Sekar. Secara tiba-tiba Balaraju terkena serangan jantung. Seketika itu Balaraju dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah keadaan Balaraju baik-baik saja. Setelah baikan Balaraju pun diizinkan pulang. Ternyata dokter yang menanganinya itu salah satu anak dari daerahnya. Balaraju pun lalu mengajak dokter tersebut untuk bekerja sama menjalankan rumah sakitnya. Tapi dengan kerendahan hati dokter itu menolak. Karena ia sudah terikat kontrak dengan rumah sakit itu. Balaraju pun kecewa mendengar itu semua dan langsung pulang. Di dalam perjalanan Abiram berbicara kepada Balaraju. Ia berkata ingin membantu Balaraju untuk membuka dan menjalankan rumah sakitnya itu. Ia akan meminta ayahnya yang seorang dokter untuk mengirim dokter-dokter di sana dan juga peralatan kedokteran. Balaraju yang mendengar itu senang. Karena impiannya dan keinginannya akan terwujud. Lalu mereka pun pergi ke rumah sakit tersebut. Dan Balaraju pun memberikan izin kepada Abiram untuk memperbaiki dan merenovasi rumah sakit itu, sesuka hati Abiram.
Singkat cerita, Abiram yang berada di rumah mencari HP-nya. Lalu Satya datang memberitahu karena sudah tahu siapa Abiram sebenarnya. Dan kini giliran Satya yang mengancam Abiram untuk menuruti semua kemauannya. Abiram pun tidak berkutik karena ia takut kalau kakeknya tahu. Dari situlah mereka mulai jatuh cinta. Lalu Abiram menelpon ayahnya dan menceritakan rencananya untuk membuka rumah sakit Balaraju. Ayahnya pun setuju dengan rencana Abiram dan akan mengirimkan alat kedokteran secepatnya. Di suatu hari Satya dan Abiram lagi berduaan. Di dalam percakapannya itu, Abiram bertanya kepada Satya kenapa Paman Bangari tidak pernah di rumah itu. Satya pun menjawab bahwa Satya tidak tahu mengenai hal itu. Dan disuruh tanya kepada Citra. Lalu Abiram menemui Citra dan bertanya hal tersebut. Citra pun bercerita. Ketika itu Bangari dan Citra jatuh cinta. Tapi Balaraju tidak setuju karena Balaraju tahu Bangari pria yang tidak tanggung jawab dan suka mabuk-mabukan. Makanya itu Balaraju bergerak cepat untuk menikahkan Citra dengan orang lain. Tapi Bangari mempunyai ide gila yaitu akan memperkosa Citra. Dengan itu nantinya Balaraju bakal menikahkan ia dengan Citra. Tapi Citra menolak dan memberontak. Walaupun Citra juga mencintai Bangari, tapi tidak mau dengan cara itu. Tapi Bangari pun memaksa lalu Citra berteriak. Terdengarlah kepada semua penghuni rumah itu. Balaraju mencoba untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Dan berhasil. Seketika itu Citra terlihat ketakutan karena mau diperkosa Bangari. Balaraju pun marah, menamparkan Bangari dan mengusirnya. Lalu scene berpindah di mana Abiram terlihat di telepon ayahnya. Memberitahu bahwa ayahnya sudah mengirimkan peralatan kedokteran lewat Bani, teman Facebook Abiram. Setelah itu Abiram ke kantor polisi. Dan tidak menemukan Bangari di sana. Polisi berkata bahwa Bangari sudah ada yang menjamin. Ternyata yang menjamin Bangari adalah kakak ipar Balaraju. Yang tak lain Paman Bangari. Bangari dikompori keluarga tersebut. Dan berkata Balaraju tidak menyayanginya. Tapi malah sayang dan percaya kepada orang asing yaitu Abiram. Di sini keluarga kakak ipar Balaraju mengadu domba Bangari dan Abiram. Lalu Bangari pun mencari cara untuk menjatuhkan Abiram. Di tempat lain, Bani menelpon Abiram dan memberitahu bahwa peralatan rumah sakit dibajak oleh Bangari. Abiram yang mendengar itu mencegah Bangari untuk mengurungkan niatnya tersebut. Tapi Bangari yang sudah diselimuti amarah terus saja tancap gas. Abiram pun berusaha menghentikannya. Singkat cerita Abiram pun berhasil menghentikannya. Lalu Abiram dan Bangari terlihat berkelahi. Lagi-lagi Abiram tidak melawan karena Bangari pamannya. Abiram melihat truk yang mengangkut peralatan sudah terbakar. Abiram pun berusaha mengeluarkan peralatan tersebut. Tapi Bangari mencoba menyiramkan bensin ke truk tersebut. Abiram pun berhasil menggagalkannya dan kali ini Abiram melawan menghajar Bangari hingga menyetrumnya. Tapi Abiram mengurungkan itu. Lalu Abiram berkata bahwa ia adalah anak Sekar kakak Bangari. Memberitahu juga peralatan rumah sakit itu yang mengirimkan Sekar untuk mewujudkan impian Balaraju. Bisa saja Abiram membunuh Bangari. Kalau Bangari bukan pamannya. Lalu Abiram mencoba mengeluarkan peralatan tersebut. Setelah Bangari mengetahui semuanya, Bangari pun membantu Abiram. Setelah itu Abiram datang ke rumah Rajendra. Karena mereka sudah menghasut Bangari untuk melawan Balaraju dan menjatuhkan Abiram. Lalu Abiram memperingati mereka agar tidak mengganggu keluarga Balaraju. Terutama keinginannya mendirikan rumah sakit. Dengan segala hormat Abiram memberi salam kepada kakak ipar Balaraju dan menyebutnya kakek. Tapi Rajendra mencelanya kalau orang asing sepertinya tidak akan membuat mereka takut karena ada Bangari yang bisa dipermainkan. Lalu Bangari menampakkan dirinya dan menunjukkan keakrabannya bersama Abiram. Lalu Abiram memecahkan botol minuman ke arah pria tua itu dan terbakar. Pria tua itu berdiri dan langsung berlari tanpa sadar padahal stroke. Setelah itu Abiram pulang ke rumah Balaraju. Ia mendapati Indu. Adik Abiram sudah ada di situ tapi untungnya Indu tidak bercerita kepada keluarga tersebut. Setelah beberapa hari di sana Abiram mengetahui adat istiadat daerah tersebut.
Dan Abiram mempunyai rencana dengan memanfaatkan adat tersebut untuk memasukkan lagi Bangari ke rumah. Abiram dan keluarga itu bekerja sama dengan menggunakan keponakannya yang baru menginjak remaja. Karena diketahui kalau seorang gadis yang sudah remaja pasti keluarganya akan membuat pesta dan harus diberkati langsung paman kandungnya. Lalu sang cucu meminta izin kepada Balaraju untuk dibuatkan pesta seperti itu. Balaraju pun menyetujuinya. Abiram berkata, Bangari tidak akan datang kalau Balaraju tidak mengundang langsung dirinya. Abiram dan Balaraju pun langsung menemui Bangari. Walau agak sulit, tapi Balaraju berhasil mengundang Bangari. Semua orang di sana terlihat bahagia melihat Bangari datang lalu menyambutnya. Singkat cerita mereka pun menjalankan acara tersebut dengan lancar. Abiram pun senang bisa melihat Bangari dan Balaraju duduk dan makan bersama. Keesokan harinya Balaraju menggelar doa di depan rumah sakitnya. Abiram terlihat sedang mengobrol dengan ayahnya di telepon dan Balaraju pun meminta kepada Abiram, biar bisa bicara dengan ayah Abiram yang sudah baik mengirimkan semua ini dan mewujudkan impiannya. Balaraju mengucapkan terima kasih tanpa mengetahui kalau yang dihubungi adalah anaknya. Sekar menitihkan air mata. Karena sudah puluhan tahun dia tidak mendengar suara ayahnya baru kali ini walaupun lewat telepon. Scene beralih di rumah Balaraju. Terlihat diadakan pertemuan. Ternyata itu hari lamaran untuk Satya. Abiram yang mengetahui itu sedih. Dan hanya bisa diam melihatnya. Satya meminta kepada Abiram untuk segera mengungkapkan hubungannya. Tapi Abiram menolak. Karena tujuan utamanya adalah mempersatukan ayah dan kakeknya. Dia tidak mau egois mementingkan perasaannya. Dan ia pun berjanji kalau ayah dan kakeknya belum bersatu ia tak akan memikirkan hal apapun. Lalu Satya mengancam kalau Abiram tidak melakukan suatu hal. Satya akan bunuh diri. Di satu sisi Bangari mengamuk mendengar Satya dijodohkan. Karena Bangari tahu Abiram dan Satya saling mencintai. Bangari yang sudah marah ingin mengungkapkan siapa Abiram sebenarnya. Tapi Abiram mencegahnya. Kekacauan pun terjadi. Satya mengambil iPad milik Indu, dan memperlihatkan siapakah Abiram sebenarnya. Nenek Abiram pun menangis setelah tahu bahwa selama ini cucunya ada di depan mata tapi dia tidak mengetahuinya. Lalu nenek Abiram meminta semua orang untuk tidak memberitahu Balaraju. Tapi semua itu terlambat ternyata Balaraju ada di situ melihat dan mendengar semuanya. Balaraju pun sedih mendengar istrinya lebih mementingkan orang yang dia benci daripada suaminya. Balaraju marah karena selama ini Abiram menyembunyikan siapa Abiram sebenarnya. Abiram mencoba memanggil Balaraju kakek. Dan berkata mau tidak mau harus menganggapnya cucu. Karena Abiram adalah darah dagingnya juga. Balaraju terdiam tidak menjawab. Malah memutuskan untuk pergi. Tapi Abiram melarangnya. Biar Abiram dan Indu saja yang pergi. Lalu mereka berdua pun pergi dari rumah itu. Walau dengan berat hati karena ia sadar bahwa perjuangannya sedikit lagi untuk mempersatukan ayah dan kakeknya. Scene berpindah di mana istri Balaraju memohon kepada Balaraju agar membuka hatinya untuk mengakhiri ini semua. Mengampuni kesalahan anaknya dan cucunya. Apalagi cucunya Abiram dan Indu tidak tahu permasalahannya. Kenapa harus menanggung juga kesalahan ayahnya dulu, sebelum mereka lahir? Di tempat lain Abiram ditelepon ayahnya. Memberitahu bahwa ayahnya dan dokter-dokter yang lain sudah mendarat di India. Abiram tidak kuasa menceritakan ini semua. Abiram menyuruh ayahnya untuk segera datang ke rumah sakit. Dan tiba-tiba Abiram dipukul dengan balok bari belakang. Abiram terjatuh. Ternyata itu dilakukan Baci. Lalu Baci pergi dan menculik Indu. Abiram pun mencoba untuk bangkit. Dan mengejar Baci. Terlihat Baci melecehkan Indu. Abiram pun yang melihat itu tidak tinggal diam. Dan adegan action ala-ala India pun dimulai. Singkat cerita Abiram berhasil menghentikan mobil Baci. Lalu Abiram menghajar semuanya satu persatu tidak terkecuali Baci. Lalu Abiram melepaskan Baci karena dia tahu Baci ini masih ada ikatan saudara. Setelah Abiram dan Indu hendak pergi ternyata Baci malah menembak Abiram berkali-kali. Bangari dan teman-temannya melihat semuanya lalu teman-teman Bangari mengeroyok Baci. Dan Bangari memeluk Abiram, lalu Abiram berkata, jangan menghakimi Baci. Karena Baci masih saudara. Di saat itu juga Sekar pun datang. Abiram yang melihatnya memberitahu Bangari bahwa ayahnya sudah datang.
Sekar yang melihat anaknya sekarat langsung mengambil tindakan dan mengoperasi Abiram di rumah sakit Balaraju. Semua orang yang menyaksikannya menangis. Setelah operasi selesai, Sekar mencoba membaringkan Abiram. Sekar menangis dan tak menyangka kalau perjuangan Abiram untuk mempersatukan ayahnya ke keluarganya menjadi seperti ini. Abiram memanggil kakeknya Balaraju di dalam kondisi belum sadar. Dan seketika itu Balaraju terlihat ada di depan pintu. Lalu Balaraju berjalan mendekat dan mengingat semua tentang Abiram. Balaraju mencoba membangunkan Abiram dan sontak seketika Abiram sadar dan membuka matanya. Abiram yang masih terkulai lemas membela Baci dan memohon untuk tidak menghukum Baci, karena masih saudara dan Baci tidak tahu siapa Abiram sebenarnya. Abiram juga berkata, kalau nanti setelah dia baikan, dia akan pergi. Kakeknya berkata kalau Abiram pergi dari sini, kakeknya akan memukulnya. Kakek tidak mau lagi kehilangan seorang anak ataupun cucu. Lalu Balaraju menanyakan siapa dokter yang sudah menyelamatkan cucunya tersebut. Abiram menunjuk, dan Balaraju pun menghampirinya. Dia melipat tangannya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan cucunya. Seketika itu Sekar memperlihatkan wajahnya dan dia pun menangis. Sekar meminta maaf dan meminta kalau sekali saja dia ingin memeluk ayahnya. Lalu mereka pun berpelukan. Saat itu Abiram yang menyaksikan juga ikut menangis terharu karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Terlihat Balaraju juga memeluk Bangari lalu mencium kening Abiram. Setelah itu mereka terlihat bahagia bisa berkumpul kembali, lalu Balaraju berkata, akan mengadakan pernikahan 3 sekaligus, yaitu 1. Untuk Bangari dan Citra. 2. Untuk Abiram dan Satya. 3. Untuk Balaraju dan istrinya. Sontak semua orang yang mendengar itu tertawa. Setelah itu pernikahan pun digelar dengan lancar, dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Govindudu Andari Fadele atau disebut juga Yavadu 2. Kalau suka silahkan like dan subscribe channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.